Gini. Cik. Mundur ya. Turunin aja. Apa ini ya? Nih. Sip. Anyone can be anything. Anyone can be anything. Sequence take 2. Tapi kayak tinggi sebelah ya. Oke. Oh, kan nyenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Aldi Raihan Bugar. Oke. Saya Raffi. Saya lagi Oh, belum. Cuma saya. Misal gini aja. Hai, gue Aldi, gue Raffi. Kita bakalan cerita tentang apa? Oke. Assalamualaikum dulu nggak? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Aldi Raihan Bugar dan Gue Raffi. pada hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana membuat konten yang kreatif ya di era digital ini. Betul banget. Namun nama kegiatan hari ini adalah formal banget ya, nama kegiatan. Jadi nama video hari ini adalah tentang sahabat cerita. Tentunya sahabat cerita ini ditunjukkan untuk mereka-mereka yang mau cerita tentang pengalaman kehidupannya. Betul. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Al-Ghifari Production. Nah, Halo teman-teman. oke, silakan kenalan dulu. Halo teman-teman, my name is Omar Hidin, and now kalian lagi nonton kita berdua. Jadi sebenarnya kalau dibilang founder, gue cuma sendiri sih dari Ghifari Production, jadi ya otomatis jadi founder gitu. Lanjut. Terus ngomong-ngomong, kan kita sekarang lagi masa pandemi ini ya. Ya, betul. Sekarang semua serba digital. Tentunya Betul, sebagai generasi muda nih. Tapi BTW umur berapa ya? Baru 19 tahun guys, Wah, baru lulus 19. tahun kemarin 2019. Dan doain ya, insya Allah tahun ini pengen kuliah lagi, ikut seleksi. Doain ya, semoga lolos. Amin. BTW kita cuma beda 2 tahun ya. Iya betul, Iya. 2 tahun. Saya masih 17 plus. Guys. Oke. 17 plus. Ngomong-ngomong masa pandemi nih, Pi ya. Betul. Kita kan sekarang masa pandemi semua serba digital, Iya, belajar online. Terus juga kerja online, semuanya online. Tentunya kan ngerasa jenuh gitu kalau belajar online. Pastinya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Pi. Ngomong-ngomong Al-Ghifari Text dengan Al-Ghifari Production ya? Atau Al-Ghifari Text nih? Al-Ghifari Production. Al-Ghifari Production, tentunya bagaimana sih membuat konten yang menarik ya di era digital ini? Sebenarnya kita tergantung pasarnya sih kak. Jadi kalau kita ngeliat pasarnya dulu, orang-orang pergi ke YouTube itu pasti untuk mencari hiburan, Iya, ya kan rata-rata. betul. Dan orang-orang pergi ke blog itu rata-rata nyarinya informasi. Nah secara tidak langsung kalau kita mau menyampaikan informasi secara digital, kita bisa pergi langsung ke blognya, gitu loh. Jadi via blog. Kalau untuk membuat konten YouTube atau konten video itu bisa kita share via Instagram dengan cara lucu-lucuan, tapi tetap dengan catatan harus ada poin yang disampaikan. Misal contohnya film pendek, Iya. atau film lucu, atau dari lagu, atau dari apapun itulah ya, everything lah ya. Yang penting eksekusinya ini harus menarik gitu. Berarti ada edukasinya gitu Iya, yang paling meskipun penting. ibaratnya videonya lucu atau apapun itu videonya, yang penting ada poinnya. Yang poin yang disampaikannya. Poin yang disampaikan. Oke, berarti saya tangkap adalah bagian membuat konten itu pertama harus ada poin penting ya. Jadi betul. pertama itu harus ada poin yang ingin disampaikan. Iya, betul banget. Poin yang ingin disampaikan. Selain itu, selain Kayak poin, misalnya gini, kalau misal kita mau bikin satu video tentang new normal, contoh new normal, otomatis kita harus bisa menyampaikan pesan dari new normal ini. Sebenarnya new normal itu apa sih gitu? Bisa jadi kita bisa buat film, kita bisa buat lagu misalkan kan, atau yang lain sebagainya gitu. Itu aja sih paling. oke. Terus selama aktivitas ini nih, Pi, ngomong-ngomong ya, tadi kan udah konten, terus juga fokusnya temanya, ya intinya temanya gitu yang ada. Terus juga ada pesan yang disampaikan pastinya ya. Nah, ngomong-ngomong, kadang kita kan ada nih generasi muda yang ngerasa, oh ini belum bisa apa-apa gitu, ini juga belum punya apa-apa, artinya belum punya alat, belum punya kamera, oh si itu bagus sebagainya. Padahal ya, padahal kita punya handphone yang bisa kita manfaatkan. Yaps, Nah, betul banget. kalau misalkan aplikasi di handphone yang untuk membuat konten digital itu, Oh iya, paham. Jadi softwarenya ya, Softwarenya. software untuk mulai dari editing sampai dengan publikasi. Sebenarnya platform pertama yang harus kalian punya ya platform utama kayak YouTube, blog, browser segala macam. Nah untuk bagian produksinya itu kalian bisa, kalau misal kalian mau di handphone
itu kalian bisa download di KineMaster pakai yang premium atau pakai yang biasa. Ya gue saranin sih pakainya yang premium karena fiturnya lebih lengkap. Itu untuk konten video. Kalau untuk konten desain grafis via handphone, kalian bisa pakai Canva yang premium juga biar fiturnya lebih lengkap. Itu sih kalau untuk konten dari handphone. Ya sebenarnya anyone can be anything lah ya. Siapapun bisa jadi apapun yang lu mau gitu loh. Jadi nggak usah terpaku sama alat, nggak usah terpaku sama nggak usah minder sama peralatan orang yang udah orang punya. Kayak misal orang punya kamera, temen lu punya kamera jadi kontennya bagus gitu, enggak gitu. Atau orang lain ngeditnya pakai laptop, lu ngeditnya pakai HP, terus lu insecure, itu juga nggak boleh gitu loh. Karena editing di laptop dengan editing di handphone ya sebenarnya sama-sama editing gitu, meskipun beda device aja sih. Kalau lu sama-sama, kalau konsep lu kuat, terus lu ngedit di handphone juga ya, lu bisa jadi video lu atau konten lu bisa jadi yang paling menarik gitu. Asalkan dengan catatan ya, yang pertama tadi konsep sama temanya itu kuat gitu loh. Plus eksekusinya juga kuat. Gitu Nah, loh, Pak. ngomong-ngomong konsep sama tema, terus juga apa sih namanya tuh, konten ya, intinya konten. Kadang kita ngerasa wah kita nggak punya ide. Nah, kita aduh, kok bingung ya mau bikin apa dan sebagainya. Nah, menurut Raffi sebenarnya bagaimana sih menemukan ide atau menemukan, kalau bahasanya ilham ya, menemukan ilham untuk membuat konten yang menarik itu? Simple sih, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing sih kayak. Kalau Raffi pribadi buat nyari ide itu sebenarnya gampang. Ya kayak misalnya lagi nggak mood nih, terus tiba-tiba ya paling dengerin musik, terus dengerin nih liriknya, terus dalemin, oh ini berarti pesannya ini nih gitu loh, via versi lagu. Nah, gue mau bikin deh versi poster atau versi apa gitu. Kalau Raffi dari situ gitu. Kayak terus sering juga ngobrol sama orang-orang yang lain gitu, kayak sering ngobrol sama Bang Aldi juga, sering ngobrol sama Mbak Reni dari Kanse Production juga, sering ngobrol sama Mbak Nesya juga. Terus banyak lah, sering ngobrol aja sama teman-teman. Terus kadang kan emang Raffi ini nggak tahu kenapa banyak teman-teman yang sering curhat gitu. Nah dari curhatan-curhatan mereka tuh kadang, oh berarti problem dia tuh ini. Nah cara memperbaikinya tuh ini. Nah poin yang bisa diambil tuh ini. Nah biasanya dari situ gitu. Gitu sih Kak kalau untuk menemukan ide kreatif. Tapi balik lagi ke diri pribadi masing-masing gitu loh. Nah saran dari Raffi untuk teman-teman yang kadang suka buntu ide tuh gini. Kalau lu punya ide, catat. Nggak peduli mau lu eksekusi kapan, yang penting catat biar nggak hilang gitu. Kayak misal ngelihat sesuatu nih, ngelihat tukang uduk terus satpam. Nah, lu bisa tuh ngambil konsep dari situ. Misal istrinya tukang uduk, terus bapaknya itu satpam, terus anaknya sekolah gitu kan bisa. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimananya bisa dapet. Biasanya dari situ sih inspirasinya. Yang penting pinter mainin ini aja ya. Pinter improv sama nyari inspirasi ya. Iya, pinter nyari inspirasi. Kadang inspirasi bertemu di mana aja. Iya, kadang kita lagi di kamar mandi aja, itu pasti ada inspirasi. Nah, kadang kalau Raffi pribadi kadang suka bawa pulpen atau buku catet. Terus sekalian mandi sekalian gitu. Iya, kadang-kadang sih ya. Kadang. Tapi basah ya. Enggak. Kalau lagi nggak fokus mah ya enggak gitu loh. Tapi BTW ketika bicara tentang konten digital membuatnya itu pasti ada kesulitan. Nah, iya, betul. BTW kesulitan apa aja sih yang dihadapi lah? Kalau Raffi pribadi, karena kebanyakan nge-freelance ya, buat beberapa instansi, buat beberapa orang, buat beberapa kampus juga. Itu kesulitannya paling ketika karena sistemnya jauh ya. Itu ketika udah selesai nih, biasanya kalau Raffi minta konsep, minta tema seperti apa, Raffi terima, produksi, nah dikirim nih. Nah biasanya kadang ada beberapa orang yang kayak nggak sesuai sama yang dia mau gitu aja sih problemnya, kayak koordinasinya kurang. Terus kebanyakan yang minta tuh kadang diulangnya berkali-kali gitu, itu yang kadang bikin aduh gimana ya, padahal udah sesuai konsep gitu menurut Raffi, tapi menurut dia enggak gitu. Kadang itu aja sih kesulitannya. Oh jadi kadang harus retake atau enggak ngerender ulang atau itu. Nah retake atau ngerender ulang itu sih yang paling bikin kayak aduh ya gimana ya, nggak diturutin konsumen gitu kan, diturutin tapi ya pribadinya juga agak berat gitu loh. Karena selera setiap orang pasti beda-beda. Betul banget gitu. Apalagi selera seorang editor kan pasti beda gitu loh. Dan ngedit pun sesuai mood. Iya benar. Kalau nggak mood ya udah mager aja, nggak bakal selesai editannya. Nah BTW kalau untuk meningkatkan mood atau nggak mood booster Raffi itu apa sih? Mood boosterku adalah ini.
Feby Putri. Dia adalah mood booster terbaik sampai saat ini. Semua belum ada mood booster yang baru lah pokoknya. Jadi kalau lagi bad mood gitu, kadang dengerin lagunya Feby atau enggak lihat fotonya Feby. Udah itu kayak otomatis langsung naik gitu loh moodnya. Gitu loh kan. Boleh. Oke. Jadi otomatis naik. Kalau saya sih mood boosternya bukan orang ya, tapi mood boosternya biasanya ngebaso. Iya benar-benar. Tadi suka banget ngebaso. BTW tadi kita sudah cerita banyak tentang bagaimana membuat konten yang kreatif, selain itu juga tantangan dan sebagainya. Nah, ini Pi, ngomong-ngomong konten kreatif, ada nggak pesan untuk penonton yang generasi muda ini agar produktif nih di masa pandemik ini, terutama di konten digital ini? Sebenarnya kalau pesan bukan kayak nyeramahin ya sebenarnya pesannya kayak ya sedikit motivasi lah ya buat teman-teman yang lagi nonton yang mau terjun ke dalam industri kreatif. Ya yang Raffi bilang tadi, anyone can be anything. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Kalau lu mau jadi TNI, lu bisa jadi TNI. Kalau lu mau jadi sutradara, lu bisa jadi sutradara. Selama lu mau berusaha gitu loh. Lu bisa jadi apapun yang lu mau gitu. Terus kalau untuk terjun ke dunia digital ya kalian harus pertama yang harus kalian siapin adalah persiapan mental. Apalagi buat kalian yang tergiur banget jadi YouTuber tuh, kalian harus benar-benar siap mental. Karena ketika kalian dihadapkan pada viewers yang gak naik-naik, subscriber yang gak naik-naik, itu kalian akan benar-benar stres dan benar-benar jenuh. So, rubah mindset kalian ketika kalian terjun ke dunia kreatif, jangan ngejar materinya, tapi kejarlah pengalamannya dan juga skillnya. Itu sih pesan dari Raffi pribadi. Berarti semua bisa menjadi apa yang kita inginkan. Tinggal kita bagaimana berubah untuk mengejarnya itu. Oke. Betul banget. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di tema Sahabat Cerita hari ini. Nah, next week jangan lupa aktifkan loncengnya dulu. Aktifkan lonceng sama subscribe Bugar Production dan Algi Varites. Nah, untuk Bugar Production nanti akan hadir video-video inspiratif yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya ketemu